Selama 10 tahun terakhir, saudara, berbagai kemajuan terjadi di Kabupaten Jemberana. Tidak hanya di perkotaan, tapi juga hingga di pelosok desa dan juga kelurahan. Hal tersebut, saudara, tidak terlepas dari campur tangan Bapak Ibu Tuarte, Bupati Jemberana. 16 Februari 2021 kemarin, beliau memasuki masa purna tugas. Nah, tentu ada ide gagasan yang mungkin hingga masa jabatan beliau berakhir belum tercapai. Dan setelah beliau tidak menjabat sebagai bupati, apa yang akan beliau kerjakan? Apakah tetap di dunia politik atau seperti apa? Untuk itu, saudara, pagi hari ini saya sudah bersama dengan Bapak Ibu Tuarte. Selamat pagi, Bapak. Om Swastiastu. Selamat pagi, Om Swastiastu. Oke, Bapak, seperti yang rekan tadi, mungkin selama 10 tahun terakhir begitu banyak kemajuan di Jemberana, Bapak. Selama 10 tahun Bapak memimpin, mungkin ada ide gagasan Bapak untuk kemajuan Jemberana yang belum Bapak realisasikan hingga masa jabatan Bapak berakhir kemarin. Seperti Bapak. Terima kasih. Perlu kami sampaikan bahwa kami dilantik tahun 2011, kalau nggak salah, bersama Bapak Kembang Hartawan. Dan pada saat itu kami baru menyelesaikan sebagai Wakil Bupati bersama Bapak Egi Dewi Nase dan juga Pak Wakilnya, Pak Wakil Bupati Pak Kembang juga beliau mantan Ketua DPR Kabupaten Jemberana. Pada saat itu kami dilantik per tanggal 17 Februari 2011. Kami start mulai dan sesuai dengan apa yang menjadi program kami, visi misi kami pada saat kami kampanye, yaitu bagaimana membangun dari desa, lurah, sampai ke kota. Pada saat itu kami merasa bahwa sebelum-sebelumnya, apalagi pada zaman Orde Baru, lebih banyak pembangunan itu di perkotaan. Jadi kami ingin bagaimana pemerataan di setiap desa itu harus kita mulai. Jadi kita startnya dari desa sampai ke kota. Itu harapan kita. Dan pada saat itu kami melaksanakan semacam visi misi, yaitu pendidikan, kesehatan, ekonomi, terus infrastruktur, pertanian dan peternakan pada saat itu. Awal kami menjabat, kami ingin bagaimana merubah sistem yang dulunya kebanyakan mulainya di perkotaan. Jadi masyarakat melihat bahwa hanya perkotaannya saja yang maju. Dari hal itulah kita membangunnya mulai dari pedesaan. Sehingga pada saat itu kita mulai dari pendidikan. Pendidikan yang awalnya kita memasang sesuai dengan permohonan masyarakat melalui aspirasi pada saat kampanye. Mereka bilang bahwa SD, SMP itu mereka dibantu dana BOS. SLTA, SMK itu tidak. Maka dari itu kita mulai pada saat itu bagaimana kita pada saat nanti kita dilantik, kami sudah berancang-ancang untuk melaksanakan yang namanya beasiswa sampai ke SMA dan SMK. Ini kita juga sesuai dengan aspirasi masyarakat bahwa kita berkeinginan setiap kecamatan itu ada SMK. Nah, kita koordinasi dengan DPR pusat dan juga di teman-teman di provinsi, gayung bersambut, dia menyetujui itu. Jadi kita buat yang namanya SMK. Setiap kecamatan kita bangun SMK. Umpamanya kecamatan Pekutatan kita bangun SMK yang namanya SMK pariwisata, SMK Melayu kita bangun untuk yang namanya SMK untuk kesehatan. Begitu yang lain yang belum ada. Jadi Mendoyo juga kita buatkan bangun seperti itu. SMK yang namanya SMK elektronik. Semua SMK yang
kita bangun itu yang ada di kecamatan-kecamatan. Jadi semua merata. Pada saat kita ke depan, pada saat itu kita sudah berpikir bagaimana kita bisa yang namanya membangun suatu perguruan tinggi. Kita mohon dengan DPR RI pada saat itu Pak Wayan Koster dalam beliau sebagai Gubernur Bali sekarang. Jadi beliau yang menghubungkan ke pendidikan di Jakarta sehingga kita diberikan yang namanya akademi komunitas. Jadi kita membangun sekolah itu dan kita prioritaskan sekolah itu kita untuk orang-orang yang miskin. Jadi kita membangun di sana. Jadi sekolah itu memang sudah ada. Dulu yang sekolah itu hanya dipakai untuk pelatihan. Di sana akhirnya kita merubah untuk mereka kuliah. Jadi mereka kuliah kita mencari pada saat itu awal kita menerima 75 orang sampai 100 sampai 200 orang. Itu. Jadi kita di sana itu hanya sebatas pendidikan diploma itu. Kita cari diploma 1 pada saat itu. Hanya setahun dan itu kita anggarkan kurang lebih setiap tahun itu 2 miliar itu. Tapi sudah dibantu dari provinsi. Maaf, dari pusat. Dari pusat membantu seperti itu kita laksanakan. Sehingga mereka itu hampir dari anak-anak yang tamatan di sana itu hampir 80% itu mereka diterima di yang namanya kita kan Bali ini daerah pariwisata. Jadi daerah wisata itu banyak yang adanya restoran, hotel dan juga pop-up yang ada di Bali ini tercemar. Jadi anak-anak mereka yang tamat itu semua mereka tidak perlu lagi melatih mereka, cukup mereka langsung diterima, jadi mereka siap pakai. Nah, hal itulah yang menyebabkan mereka itu dengan adanya orang tidak mampu itu mereka bisa kita pekerjakan di tempat-tempat yang sifatnya berkualitas bagus pariwisata itu. Jadi mereka itu paling tidak pulang-pulang itu bisa memberikan semacam kehidupan bagi orang tuanya dan bagi keluarganya, supaya mereka paling tidak bisa membangun sebuah rumah yang sederhana yang nantinya bisa mengurangi daripada beban pemerintah pada saat itu. Itulah yang perlu kami sampaikan. Dan juga kita juga memberikan semacam beasiswa kepada warga Jembrana yang kuliah perguruan tinggi yang berakreditasi A. Jadi kita berikan mereka beasiswa itu. Kurang lebih 1 semester itu 3 juta. Jadi 2 semester setahun, jadi kita anggarkan 6 juta itu per orang. Jadi maksimal kita rekrut 200 orang itu. Jadi hal itu yang kita inginkan. Itulah yang di pendidikan. Terus yang di kesehatan, kita mulai pada saat kami menjabat, kami melakukan semacam puskesmas rawat inap. Jadi setiap kecamatan yang ada di Kabupaten Jembrana yang berjumlah 5 kecamatan itu, kita pasang setiap kecamatan kita bangun yang namanya rumah, semacam rumah sakit tipe kecil itu, puskesmas itu, puskesmas rawat inap. Jadi semua yang dulunya ada di Gilimanuk, di Melaya, di Negara, dan juga di Pekutatan kita semua tingkatkan. Yang dulunya sebagai puskesmas, sekarang menjadi puskesmas. Yang tadi sudah kita laksanakan untuk kesehatan, terus kita sosial budaya deh. Kalau sosial budaya kita memberikan santunan kematian itu. Jadi bagi warga masyarakat yang meninggal kita bantu santunan kematian 1,5 juta. Paling sedikit tidaknya mereka bisa untuk membantu pada saat pengabenan itu. Karena sekarang kita Jembrana untuk ngabennya kita harapkan ngaben massal. Jadi kita ngaben massal, kita laksanakan itu. Jadi mereka kematian kita bantu 1,5 juta untuk ngaben massal gratis. Jadi kita fokuskan di masing-masing kecamatan. Kita bantu itu per kecamatan itu 150 juta sampai 200 juta. Setiap kecamatan kita bantu untuk melaksanakan ngaben massal. Dan bagi warga masyarakat yang tidak mempunyai tempat tinggal atau rumahnya kurang bagus, jadi kita berikan bedah rumah. Jadi setiap tahun kita membantu bedah rumah kurang lebih sampai 100 sampai 200 bedah rumah itu setiap tahun. Dan juga untuk infrastruktur. Infrastruktur kami pada saat
belum ada jalan tol yang sudah didengung-dengungkan itu. Masih masyarakat itu kan pariwisata itu jarang datang ke Jemberana, karena kalau datang ke Jemberana dia pikir paling macet, padahal macetnya ada di wilayah lain, wilayah Tabanan dan sebagainya. Sehingga kita membangun semacam jalan lintas utara itu. Jalan lintas utara kita bangun dari Sumbersari masuk sampai Pengeraguan, keluarnya itu kita bangun. Jadi sampai Astungkaro, sampai Gambak berakhir menjabat itu sudah selesai itu. Jalan lintas utara kalau kita bilang seperti itu. Seandainya di Denpasar Kiliman ini macet, kan dulu sering sekali macetnya itu. Jadi kita lewat utara. Jadi mereka bisa seperti itu. Hanya tidak boleh mobil angkut berat, truk besar tidak bisa. Hanya sebatas mobil pribadi seperti itu. Jadi kita bisa lewat sana. Jadi seperti itu. Dan juga kita membangun infrastruktur yang jumlahnya kurang lebih 700 kilometer itu infrastruktur pedesaan yang belum tergarap pada saat kami menjabat sebagai wakil. Pada saat itu kita setiap tahun kita garap, dan dananya dibantu oleh pusat itu. Setiap tahun kita dibantu oleh pusat kurang lebih 100 miliar itu. Jadi kita Astungkaro kita bisa selesaikan. Setiap tahun kita garap, akhirnya selama kami menjabat 20 tahun sudah selesai. Jadi sudah selesai infrastruktur yang ada di pedesaan yang sampai semua desa-desa yang belum ada infrastruktur seperti itu. Jadi terutama jalan lintas antar desa A dengan desa B kita buatkan seperti itu. Dan juga jembatan kita bangun. Selain itu kita juga memperbaiki pasar-pasar umum. Pasar umum kita perbaiki, semua pasar-pasar yang ada, kecuali pasar negara aja. Bahkan kita sampai membangun satu pasar Pekan juga kita bangun seperti itu. Bangun baru, yang lainnya kita renovasi. Dan juga setiap desa kita berikan pasar desa. Astungkaro sudah semua hampir yang dibutuhkan oleh desa sudah kita bangun seperti itu. Dan sekarang itu kita ingin bagaimana pasar desa itu bisa dilaksanakan, karena sekarang musim COVID ini, jadi mereka banyak yang agak lesu itu yang kita coba. Dan masalah pertanian kelautan itu kita bantu juga mereka, seperti petani kita masalah tripartit. Takut kita pada saat panen raya kan mereka sering sekali mengalami harga drop itu, sehingga kita kerjasama dengan pegawai negeri, KUD. Jadi kita tripartit itu pegawai negeri, KUD dan para petani melalui Sumba itu. Jadi kita bantu mereka. Jadi kita bantu setiap panen, setiap tahun kita bantu 5 miliar untuk membeli gabah petani dengan harga yang standar gitu. Supaya para petani tidak merasa padinya dibeli murah. Begitu juga KUD, dia bisa kita bantu permodalan untuk membeli padinya petani. Dan pada saat dia panen, dia beli gabahnya oleh KUD memproses, berasnya dibeli oleh ASN itu sudah terlaksanakan. Astungkaro sudah berjalan, jadi kita bantu 5 miliar. Begitu juga coklat juga kita bantu seperti itu. Sehingga apa yang kita inginkan itu sudah berjalan sesuai dengan harapan kita. Mudah-mudahanlah ke depan kami berharap supaya Jemberana ini bisa yang namanya dari partai, kami tetap ingin mengabdi di partai. Kami berharap nanti kami tetap akan melaksanakan program-program pemerintah lewat jalur partai. Tetap kami akan seperti itu, dan kami berharap banyak masih bangunan-bangunan kami yang namanya bangunan yang ada di baik itu di Gilimanuk, baik di ACK, dan juga di untuk pelayanan publik itu masih belum selesai karena terdampak COVID. Kami berharap pada rekan kami yang akan menggantikan kami untuk melanjutkan daripada program-program yang belum tuntas itu. Itu harapan kami, dan kami tetap akan membantu baik itu yang sudah kami mendapatkan ilmu selama 10 tahun, dan kami siap untuk membantu untuk bupati yang baru sepanjang kami masih diberikan kekuatan lahir batin ini. Kami siap membantu mereka, siap membantu dari kandidat yang terpilih. Itu harapan kami. Baik, saudara, demikian tadi pembicaraan saya dengan
Bapak Putu Arte. Semoga perbincangan saya pagi hari ini bisa menginspirasi Anda. Saya Gede Ardika, Kompas TV, Jembrana, Bali.